Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pada kesempatan ini ya saya selaku kalau di Polres itu yang mengawaki lah ya, yang mengawaki terkait pelayanan penerbitan SKCK. Jadi per bulan Oktober tahun 2023 lalu itu sudah diterbitkan suatu peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2023, Mbak. Nah, ini merupakan peraturan kepolisian yang mengubah perkap sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ada namanya perkap nomor 18 tahun 2014. Ini terkait syarat dan penerbitan SKCK di lingkungan Polri. Nah, ini pada substansinya sih sebenarnya sama gitu. Secara alur penerbitan semuanya substansinya sama. Hanya di Perpol nomor 6 tahun 2023 ini ya para pemirsa yang membedakan terkait persyaratannya ya, terkait persyaratannya. Di sini ada penambahan persyaratan berupa kepesertaan aktif dari JKN ya, dari BPJS. Itu persyaratan yang sifatnya tambahan, yaitu penambahan kepesertaan JKN BPJS yang sifatnya aktif ya, sifatnya aktif. Karena kita ketahui kan ada 3 nih, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, bahkan ada yang belum mendaftar gitu. Nah, untuk di pelayanan SKCK dapat diberikan SKCK nantinya persyaratan yang terakhir ini BPJS yang aktif begitu. Itu sih substansinya sih, Mbak ya, inti dari Perpol nomor 6 tahun 2023 ini gitu. Pasti tentunya dari 2014 ya, perkap sebelumnya terkait SKCK dan dirubah di tahun 2023. Mungkin itu bisa dihitung berapa itu? 7-10 tahun lah hampir. Ya, hampir 10 tahun terus berubah. Ada Perpol baru nomor 6 tahun 2023 yang intinya hanya menambahkan satu persyaratan. BPJS, JKN, pasti akan ada suatu pertanyaan di sana oleh masyarakat, terkhusus yang pemohon SKCK ini, Mbak. Nah, alasannya ini kita kembali lagi. Ini pemohon ini siapa saja sih sebenarnya? Pemohon SKCK ini yang pertama ada yang akan melamar pekerjaan, ya, akan melamar pekerjaan atau bahkan ingin menaikkan mungkin kelasnya, jabatannya, tingkatannya, ya, di pekerjaan profesi. Yang kedua ada yang sifatnya untuk melanjutkan pendidikan atau bahkan mau akan berpendidikan, itu mau sekolah baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Terus yang ketiga bahkan ada yang ingin menjadi pejabat publik begitu, semisal menjadi tingkat bawah lah, dari lurah, kades hingga ke tingkat presiden begitu ya, bahkan menjadi calon legislatif. Nah, dari 3 ini, yang 3 kategori besar ini, tentunya ketika kita ingin bekerja, ketika kita ingin melanjutkan sekolah, ketika kita bahkan yang terpenting menjadi pejabat publik, tentu isu atau hal elemen pertama terkait kesehatan gitu loh. Oke, pada saat melamar pekerjaan, pada saat melanjutkan pendidikan, bahkan melamar atau mendaftarkan diri menjadi pejabat publik, saat ini kesehatan itu clear and clean, misalnya sehat jasmani, tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Ini kan sifatnya dinamis namanya kesehatan, sehingga kita membantu teman-teman dari BPJS dan kita merupakan bagian dari pemerintahan untuk memastikan
ya, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang melanjutkan pendidikan ini, bahkan menjadi pejabat publik yang mengayomi seluruh masyarakat ini, kesehatannya terjamin, ya, kesehatannya terjamin. Nah, salah satu caranya, salah satu tindakan pemerintah yaitu memastikan mereka ini terjamin kesehatannya. Nah, ini sudah ada JKN, BPJS yang sudah kita rasa memiliki semua tempat tingkatan kesehatan di lapisan tingkat bawah sudah, ya, lapisan tingkat bawah sudah ada dan terjangkau, dan iurannya pun ya hemat kita bisa dibijaki dari berbagai hal. Orang yang tidak mampu silakan untuk menyertakan bahwasannya dirinya tidak mampu. Mungkin dari kelurahan menyampaikan atau mengeluarkan surat administrasi yang sifatnya surat keterangan tidak mampu. Mungkin nanti teman-teman BPJS yang lebih detail, lebih teknis menyampaikannya gitu. Jadi itulah korelasi kenapa di tahun 2014 sudah diterbitkan perkap yang sedemikian rupa, udah rinci, namun di tahun 2023 ditambahkan lagi satu persyaratan yang sifatnya hanya satu saja nih. Itu pasti banyak masyarakat, apalagi pemohon pada saat nanti ke Polres membuat membuat SKCK lah, Pak, nih kok tambah satu SKCK, tambah satu persyaratannya gitu, yaitu BPJS, ya. Mungkin itu ya Mbak ya, alasan kenapa BPJS menjadi salah satu persyaratan penerbitan SKCK. Tentunya kita ketahui bersama ini sudah diberlakukan tanggal 1 Agustus tahun 2024 kemarin. Tentunya ini hal yang baru dari yang saya sampaikan tadi, ini dari 2014 bahkan sebelumnya. Nah, sekarang di tahun 2023 ada hal baru nih, BPJS gitu, BPJS kesehatan JKN. Nah, sekarang nih tanggal 5, ini berkata udah hari kelima lah berjalan ya, udah hari 5 berjalan. Tentunya di 5 hari ini ya begitu banyak warna, begitu banyak ya tanda kutip problem yang kita temukan pada saat pelayanan SKCK oleh pemohon, ya, yang disampaikan tadi. Tentunya ada beberapa warga yang mungkin di poin kedua dan ketiga ini tidak terpenuhi. Satu, BPJS-nya tidak aktif, ya, atau menunggak, belum bayar iuran. Yang ketiga, tidak memiliki BPJS, gitu Mbak. Nah, ada beberapa case kemarin, kasus itu dia ingin melamar pekerjaannya 2 hari lagi nih, 2 hari lagi, mepet gitu, mepet 2 hari lagi. Nah, secara kemanusiaan, orang lagi mau melamar pekerjaan untuk mencari mata pencarian, untuk bekerja, menafkahi keluarga malah kemarin. Itu kita kebetulan juga ada jukrah dari Polda, gitu. Jukrah ini petunjuk dan arahan yang turun dari Mabes, dari tingkat Mabes, Polda, tingkat Polda ke Polres. Nah, kita diinstruksikan, diberikan jukrah, ini masih tahap sifatnya udah terlaksana, tapi masih konteks sosialisasi Mbak, gitu. Masih konteks sosialisasi dalam artian hal yang sifatnya ada di perkap sebelumnya di tahun 2014 itu seperti KTP, KK, akte kelahiran, pas foto 4x6 5 lembar itu latar merah bagi WNI, latar kuning bagi WNA, itu wajib, ya, wajib. Namun di 1 bulan berjalan ini, kita masih sifatnya sosialisasi, tapi sambil melaksanakan BPJS ini. Nah, jadi kemarin jalan keluarnya itu tetap kita keluarkan SKCK-nya yang bersangkutan dari pemohon, tetap kita keluarkan, namun memberikan suatu sosialisasi, himbauan bahwasannya
Bapak, ini kita terbitkan SKCK-nya ya. Kita terbitkan SKCK-nya berlaku 6 bulan Bapak. Begitu. Berlaku 6 bulan, namanya Bapak sudah masuk ke dalam sistem. Tentunya nanti ketika akan melakukan perpanjangan, ini harus sudah ada kepesertaan BPJS atau JKN yang aktif. Begitu. Dan juga silakan sosialisasikan ke teman-teman yang lain bahwasannya dalam pembuatan baru maupun perpanjangan SKCK ini harus menyertakan BPJS yang aktif, begitu. Ya, baik. Jadi para pendengar, permisa, bahwasannya pengurusan SKCK itu tidak atau jangan dijadikan polemik, ya, Mbak ya. Jangan dijadikan polemik. Hal yang sama tetaplah sama. Itu hanya nih hal baru berupa BPJS. Nah, hilangkan bahwasannya mindset BPJS kita iuran. Tapi lihatlah jangka panjangnya, begitu. Melalui penerbitan SKCK dengan adanya persyaratan BPJS, ini kita mulailah kesadaran untuk memperhatikan kesehatan kita, itu. Nah, kita jamin dari Polres Merauke tentunya kita memiliki alur pelayanan SKCK yang kami sudah susun, sudah kami atur sedemikian rupa untuk tidak lama, ya, maksimal itu 30 menit, ya. Jadi tolong bagi para pendengar, pemirsa yang berbahagia pada pagi hari ini, saling sosialisasikan, saling memberikan edukasi ke teman-teman, masyarakat, keluarga, sanak saudara, bahwasannya saat ini SKCK, ya, saat ini SKCK memiliki persyaratan baru, ya, berupa adanya kepesertaan aktif dari BPJS, sehingga datang ke Polres ini sudah membawa suatu hal berupa SKCK, udah berupa BPJS yang aktif, sehingga pelayanan SKCK kami tidak perlu memperpanjang lah, maksimal itu 30 menit ketika semua sudah rapi, persyaratan semua sudah dibawa. Demikian. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.